Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel DOG. Dan pada video kali ini gue mungkin mau sedikit sharing dan juga bisa dibilang sebagai tutorial buat kalian yang mau perpanjang SIM secara online. Nah, di sini gue akan cerita berdasarkan pengalaman gue, jadi wajarin aja kalau sedikit berbeda dengan pengalaman orang yang mungkin kalian kenal terkait dengan perpanjangan SIM online ini. Oke, kita mulai aja dari yang pertama. Pertama, kalian download dulu aplikasi untuk perpanjang SIM online, dan aplikasinya adalah Digital Korlantas Polri. Nah, ini jangan sampai salah download, karena kalau di media-media di internet, mereka itu bilangnya sebagai aplikasi yang namanya Sinar. Emang nggak salah, tapi aplikasi Sinar ini adalah bagian dari aplikasi Digital Korlantas tadi. Dan pastiin juga downloadnya itu yang bener, jangan download yang abal-abal, karena takutnya data kalian itu bisa disalahgunakan. Kedua, kalau kalian misalnya udah download aplikasinya, kalian tinggal buka aja dan kalian nanti akan disuruh untuk daftar. Daftar pakai apa? Daftarnya itu nanti pakai nomor telepon kalian yang akan dihubungkan dengan kode OTP. Nah, dari pengalaman gue, kode OTP-nya ini susah banget didapetinnya. Gue sendiri butuh waktu seenggaknya sekitar 1 jam buat bener-bener bisa kedaftar sampai dengan ngisi biodata dan lain segala macamnya. Karena pas gue masukin nomor telepon gue, ternyata kode OTP-nya itu nggak masuk, dan itu terus gue coba dengan jeda setiap 5 menit. Dan setelah 1 jam itu baru bisa. Gue nggak tahu apakah ini karena server yang penuh atau gimana, gue juga nggak tahu. Jadi kalau misalnya kalian mau perpanjang SIM online, persiapkan untuk hal ini dan jangan kaget misalnya kalau nemuin hal kayak gue. Ketiga, kalau misalnya kalian udah berhasil daftar, udah berhasil masukin nick dan biodata, akan muncul sesuatu yang seperti ini. Kalian pilih aja yang SIM, kemudian pilih perpanjang SIM. Di sini akan ada persyaratan untuk melakukan perpanjangan SIM terkait dengan berkas administrasinya dan juga tes yang perlu dilakukan. Keempat, berkas administrasi itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama itu adalah foto fisik EKTP, kemudian foto SIM kalian, foto tanda tangan, dan juga pas foto 3x4. Dimana buat pas fotonya ini gue punya sedikit catatan buat kalian dan mungkin juga sedikit tips. Jangan pakai pas foto yang setengah badan kayak buat foto nikahan atau foto ijazah. Karena di SIM yang baru itu cuma nampilin bagian mukanya aja. Jadi nanti kalian bakal di crop lagi dan hasilnya pun belum tentu bagus kalau di crop sama petugasnya kayak punya gue, yang nanti akan gue bahas lebih lanjut di bagian akhir. Di nomor 5 kita akan masuk ke tes yang dibutuhkan untuk melakukan perpanjangan SIM ini. Nah, tesnya itu ada 2 terkait dengan psikotes dan juga tes kesehatan. Kita ke psikotes terlebih dahulu. Di psikotes ini kalian akan disuruh untuk download aplikasi lagi, namanya Epsi kalau nggak salah. Dan kalian itu nanti disuruh bayar sekitar 27.500 untuk 1 kali tes. Jadi kalau misalnya kalian gagal, kalian harus bayar lagi. Itu sepenangkapan gue kayak gitu. Dan di tesnya ini kalian akan diuji dengan 3 hal terkait dengan kecermatan, stabilitas emosi, dan juga konsentrasi. Waktu yang dibutuhkan untuk psikotes ini kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam kalau gue nggak salah ingat. Nah, makanya kalian pastiin dulu sebelum ngambil tes psikotes ini kalian itu lagi luang, karena seingat gue juga nggak bisa di pause atau nggak bisa ditinggalin gitu. Jadi emang harus bener-bener dikerjain. Jadi pastiin kalian ada di waktu luang dan nggak ada hal lain yang ganggu. Kita masuk ke tes berikutnya, yaitu tes kesehatan. Nah, di sini gue punya sedikit pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan temen gue yang udah perpanjang SIM duluan. Kalau dia itu bilang ke gue, dia nggak perlu ke klinik untuk tes kesehatan dan bilangnya cuma sebagai formalitas aja. Tapi di kasus gue itu emang harus ke klinik beneran, dan kayaknya emang sekarang sistemnya kayak gitu. Pertama-tama kalian itu harus download aplikasi Erikes lagi, dimana ini aplikasi yang terpisah dari yang tadi itu, tapi tetap tersinkron. Kalian akan disuruh untuk masukin nick kalian sebagai sinkronisasi, dan juga nanti kalian disuruh milih tuh yang namanya letak klinik kalian tes dan juga waktu tesnya itu kapan. Di sini kalian juga disuruh asesmen terkait dengan punya gejala COVID atau enggak, dan juga riwayat penyakit kalian. Kalau kalian udah milih tadi yang namanya di mana kalian periksanya dan kapan, kalian tinggal datang aja. Dan pengalaman gue di Depok, jadi gue datang ke Polres Depok. Di sana gue tes kesehatan nggak sampai 5 menit, karena yang ditanya itu seputaran dengan buta warna. Kalian dites buta warna yang baca angka-angka gitu, dan juga ditanya seputaran dengan tinggi badan, berat badan, udah gitu aja. Terus kalian juga akan disuruh untuk bayar biaya tes kesehatan ini, dimana biayanya itu 25.000 dan kalian bisa langsung bayar di sana.
Oke, langkah ke-6 setelah berkas administrasi kalian udah clear, kemudian kedua tes tersebut juga udah clear, semua itu langsung akan tersinkronisasi dan kalian akan disuruh bayar untuk perpanjang SIM ini. Nah, berapa biaya perpanjangnya? Biaya perpanjang itu adalah 75.000 dan kalian juga akan ditanya gimana metode pengambilannya, apakah kalian ngambil langsung, pakai pos atau diwakilin. Karena gue kemarin pakai pos, jadi 75.000 itu ditambah dengan biaya kirimnya. Jadi total sekitar 109.000. Dan buat proses pembuatan SIM-nya sampai ke tangan gue dengan proses kirim ini kira-kira butuh 3 hari kerja. Dimana hari Kamis itu gue udah selesaiin yang namanya tes kesehatan dan juga semuanya. Hari Jumat diproses, hari Senin diproses, dan hari Selasa gue udah megang SIM-nya. Oke teman-teman, dan itu adalah proses mengenai bagaimana perpanjang SIM secara online. Dan sekarang gue akan sedikit cerita mengenai mungkin kegelisahan gue tentang perpanjang SIM online ini. Tapi gue juga harus apresiasi terkait dengan perpanjang SIM online karena ini merupakan langkah yang bagus gitu buat mencegah yang namanya calo dan hal-hal lain yang bisa dibilang ilegal lah. Dan di sini gue akan sedikit nambahin terkait dengan beberapa hal menurut gue yang bisa jadi catatan. Yang pertama tentu aja kayak yang gue sebutin tadi adalah terkait pendaftarannya yang gue alamin itu masih agak susah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aplikasi-aplikasinya itu masih terpisah satu sama lain. Jadi kalian harus download lagi, dan itu menurut gue agak bikin susah gitu, terutama kalau memori kalian tuh emang lagi sempit buat nambah-nambahin gitu. Yang ketiga adalah proses pembayarannya yang terpisah-pisah. Kayak misalnya tadi psikotes terpisah, yaitu dengan cara transfer. Kemudian untuk tes kesehatan itu harus cash. Kemudian buat terakhir lagi, buat pembayaran SIM itu harus transfer lagi. Dan ini mungkin bakal nyusahin buat kalian yang gak punya e-banking ataupun e-wallet, karena harus bolak-balik ke ATM untuk bayar. Yang keempat adalah terkait dengan pas foto yang sempet gue singgung tadi, dimana gue tuh ngirim pas foto itu yang sampai setengah badan dan akhirnya itu di crop sama orang sananya, dan menurut gue itu nge-cropnya nggak rapi gitu ya, karena yang tadi normal jadi agak gepeng, dan untuk untuk seleksinya itu juga nggak begitu bagus karena bagian atasnya masih ada biru-birunya, jadi ya foto SIM gue nggak kelihatan bagus gitu. Yang padahal gue harapin ya udah oke nih menurut gue, tapi ya nggak terlalu bermasalah sih, tapi ya menurut gue kalau diingat itu agak bikin kesel aja gitu. Oke, itulah dia terkait dengan beberapa kegelisahan gue, dan mungkin kalau kalian yang udah pernah perpanjang SIM boleh banget untuk sharing pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan misalnya kalian yang belum dan mau perpanjang SIM, silahkan perpanjang SIM secara online kalau kalian tertarik. Gue Oji, terima kasih buat kalian yang udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe. Gatel banget hidung gue, astaga.